Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel saya, Perkona Sailendra. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan meng-spoiler kisah Renegade Immortal episode yang ke-12. Dan gak usah berlama-lama lagi, kita langsung gaspol aja.海桑田，运道轮转，顺时而仙。此身虽毁，天命之人出现之际，就是我们的 Jimat Abadi. Bulan ini hampir semua murid kehormatan mengenal Wang Lin. Semuanya memasang wajah sombong dan berbicara kasar kepadanya. Wang Lin mengabaikan mereka. Dia tahu bahwa semua murid kehormatan ini pikirannya bengkok. Sebelum dia datang, semua murid kehormatan berada di bawah. Mereka tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahan dan frustrasi mereka. Namun sekarang dia yang memasuki sekte dengan mencoba bunuh diri, ada di sini. Mereka memandangnya sebagai seseorang yang bahkan lebih rendah dari mereka dan melampiaskannya dengan menindasnya. Dia tertawa dingin pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Di sekte, yang kuat selalu benar. Beberapa murid kehormatan telah berada di sini untuk waktu yang lama dan tubuh mereka semua sangat kuat. Beberapa bahkan telah mempelajari beberapa teknik abadi. Jika dia melawan, dia pasti akan kalah. Namun Wang Lin bukanlah orang yang mudah menyerah. Dia mengingat wajah semua murid yang memandang rendah dirinya dan berencana untuk membalas dendam saat dia menjadi cukup kuat. Dengan pola pikir ini, ia bertindak seolah-olah dirinya buta dan tuli dan terus mengambil air setiap hari sambil diam-diam mempelajari manik-manik batu. Ia bereksperimen dengan merendam manik-manik dalam berbagai cairan. Ia mencoba mencampur embun dan mencelupkan manik-manik ke dalam mata air, keringat, dan bahkan darah. Pada akhirnya ia menemukan bahwa embun adalah yang terbaik sejauh ini. Namun ada beberapa jenis embun. Embun yang muncul pada manik-manik di pagi hari adalah yang terbaik, diikuti oleh embun yang muncul pada manik-manik di malam hari. Jika embun dikumpulkan di tempat lain, hasilnya tidak akan sebaik embun yang muncul di malam hari. Yang terbaik berikutnya adalah saat dicampur dengan air mata air. Darah dan keringat adalah yang terburuk, keduanya hampir tidak memberikan efek apapun. Agar tidak menarik perhatian, ia menemukan beberapa labu kecil di alam liar dan melubanginya untuk menampung sebagian embun. Ia tidak membawa labu-labu tersebut bersamanya. Sebaliknya, ia menyembunyikannya secara terpisah di lokasi-lokasi terpencil. Ia hanya akan mengeluarkannya ketika ia mengambil air dan tidak pernah membawanya kembali ke sekte. Ia membawa labu saat bekerja. Setiap kali ia merasa lelah, ia akan minum dan langsung merasa segar kembali. Selain itu, Wang Lin menemukan fenomena aneh. Setiap kali embun malam atau pagi muncul di manik-manik batu, akan terlihat seperti ada banyak tetes embun di manik-manik itu, tetapi ketika mengumpulkannya, ia hanya bisa mendapatkan sekitar 1/10 dari jumlah itu. Sisanya menghilang. Mengenai fenomena aneh ini, Wang Lin hanya bisa mengatakan bahwa embun itu diserap oleh manik-manik. Meskipun penjelasannya agak tidak masuk akal, dia benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain. Hari ini di kala senja, Wang Lin mengisi 3 tong yang tersisa dan berkata kepada murid yang berpakaian kuning ketika ia sedang bermeditasi, "Saudara Liu, saya akan melakukan perjalanan pulang, jadi saya tidak akan datang besok." Pemuda Liu membuka matanya dan menatap Wang Lin lalu mendengus. Wang Lin tidak peduli. Dia tahu dari Zhang Hu bahwa seorang murid kehormatan dapat pulang ke rumah untuk mengunjungi sanak saudara 3 kali setahun. Yang harus dia lakukan hanyalah meminta izin kepada Tetua Sun. Wang Lin teringat bahwa ulang tahun ayahnya akan segera tiba. Apapun yang terjadi, ia harus kembali. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia berjalan menuju tetua yang bertanggung jawab atas murid kehormatan. Sekte Heng Yue terbagi menjadi 6 akademi yang dibagi lagi menjadi 5 subdivisi. Mereka adalah logam, kayu, air, api, dan tanah, masing-masing dengan murid kehormatan mereka sendiri. Murid-murid dalam dan para tetua semuanya tinggal di halaman utama. Dia sering melewati mereka ketika dia mengambil air. Dia selalu menatap mereka dengan mata penuh rasa iri. Setelah tiba di sana, dia melihat sekeliling dengan saksama, lalu berteriak. Murid kehormatan Wang Lin meminta Tetua Sun.
seorang pemuda berpakaian putih berjalan santai ke depan. Dia menatap Wang Lin sekali dan berkata dengan bangga, "Kamu, Wang Lin." Melihat pemuda berpakaian putih, hati Wang Lin menegang saat dia mengangguk. Dia sudah tahu semua murid sekte Heng Yue diberi peringkat berdasarkan warna yang mereka kenakan. Murid kehormatan dibagi menjadi abu-abu dan kuning. Yang kuning diberi hak untuk mulai mengolah teknik abadi. Murid dalam diberi peringkat berdasarkan kekuatan mereka. Dari yang tinggi ke yang rendah adalah ungu, hitam, putih, dan merah. Mulut pemuda berpakaian putih itu berkedut dan dia menatap Wang Lin dengan dingin sebelum berbalik dan berjalan kembali ke halaman. Wang Lin mengikutinya dari belakang dengan wajah datar. Setelah berjalan melewati halaman selama beberapa saat, dia tiba di sebuah rumah yang dikelilingi bunga-bunga. Pemuda berpakaian putih itu berkata dengan malas, "Guru Sun, seorang murid kehormatan datang untuk menemuimu." Setelah dia selesai berbicara, dia berdiri di samping. Suara serak terdengar dari taman. "Kalian boleh pergi, murid kehormatan, masuklah." Pemuda berpakaian putih itu terkekeh dan pergi. Wang Lin sangat gugup di dalam. Dia mendorong pintu gerbang menuju taman. Begitu dia memasuki taman, dia langsung mencium aroma berbagai macam obat. Dia berbalik dan melihat ke arah pintu gerbang, bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa mencium baunya dari luar. Sebuah suara yang tidak puas terdengar dari sudut ruangan di taman. "Apa yang kau lakukan? Berdiri di sana, cepat dan sebutkan namamu." Wang Lin segera berkata, "Murid Wang Lin datang untuk menemui Tetua Sun. Besok adalah hari ulang tahun ayahku. Murid ini ingin pulang untuk berkunjung." Suara itu memarahi, "Kamu Wang Lin, jadi itu kamu. Orang yang berlatih untuk menjadi abadi dan peduli dengan urusan duniawi, selama hidupmu kamu tidak akan pernah menjadi abadi." Wang Lin mengerutkan kening dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, murid ini bahkan belum mengembangkan teknik keabadian apapun. Bagaimana mungkin murid ini bisa berada di jalan menuju keabadian? Tetua itu berhenti sejenak dan berkata dengan tidak sabar, "Kalian punya waktu 3 hari, jadi cepatlah kembali. Ini adalah jimat abadi sepanjang 1000 mil yang dapat digunakan 2 kali. Jimat ini akan sangat meningkatkan kecepatan kalian." Kemudian selembar kertas kuning kusam yang tampak biasa melayang keluar dari jendela dan mendarat di sebelah Wang Lin. Wang Lin mengambil jimat abadi. Dia tahu dari Zhang Hu bahwa semua murid yang berkunjung ke rumah menerima jimat ini. Tujuan sekte ini sangat sederhana, memamerkan teknik dan harta abadi sekte untuk menarik lebih banyak pemuda untuk mendaftar. Jimat abadi ini sebenarnya kualitasnya sangat buruk, tetapi kelebihannya adalah sangat mudah digunakan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menempelkannya di kaki Anda. Bagi orang normal, jimat ini meningkatkan kecepatan mereka. Akan tetapi, banyak murid kehormatan yang mengoleksinya karena mereka mendengar bahwa jimat-jimat itu dapat ditukar dengan barang-barang lain di dunia luar. Banyak murid yang menggunakan alasan pulang kampung hanya untuk mengoleksi jimat-jimat itu. Setelah keluar dari halaman, Wang Lin kembali ke kamarnya. Setelah berpamitan dengan Zhang Hu, ia mulai turun dari gunung. Saat ini bintang-bintang bersinar di langit. Wang Lin ingin pulang besok, tetapi dia tidak ingin menggunakan jimat itu dan takut akan melewatkan ulang tahun ayahnya, jadi dia berangkat pada malam hari. Tak lama setelah Wang Lin pergi, Tetua Sun keluar dari kamarnya untuk mengambil beberapa tanaman obat, tetapi tiba-tiba tertegun. Ia menatap pintu gerbang. Semua rumput biru yang tumbuh di sana telah layu.